Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Mutiara Zahra, kelas 12 II. Saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Pembahasan materi, ada beberapa teori terkait sejarahnya masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Nusantara Indonesia melewati perjalanan panjang dan dibawa oleh kaum muslim dari berbagai belahan bumi. Kini Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut beberapa teori yang ada, ajaran Islam masuk ke Indonesia melalui orang-orang dari berbagai bangsa. Sebagian dari mereka ada yang datang ke Nusantara untuk berdagang sembari berdakwah, ada pula kaum ulama atau ahli agama yang memang datang ke Nusantara untuk mensyiarkan ajaran Islam. Terlepas dari perdebatan dan diskusi yang kemudian muncul, keempat teori terkait masuknya Islam di Indonesia tersebut antara lain teori India atau Gujarat, teori Arab atau Mekah, teori Persia atau Iran, dan teori Cina. 4 teori masuknya Islam di Indonesia, 1 teori India atau Gujarat, 2 teori Arab atau Mekah, 3 teori Persia atau Iran, 4 teori Cina. 1. Teori India atau Gujarat. Teori yang dicetuskan oleh G. W. J. Drewes yang lantas dikembangkan oleh Snow Hugrange, J. P. Jenapel, W. V. Sutterheim, J. P. Mokwete, hingga Sucipto Wirjosuparto ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Soleh dengan angka 1297. Nama asli Malik As-Soleh sebelum masuk Islam adalah Marasilu. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Dikutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara pada tahun 2009 karya Uka Jandrasasmita, corak batu nisan Sultan Malik As-Soleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dengan India telah lama terjalin. Ditemukan pula batu nisan lain di pesisir utara Sumatera bertanggal 17 Zulhijjah 830 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Makam ini memiliki batu nisan serupa dari Cambai, Gujarat, dan menjadi nisan pula untuk makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo yang wafat tahun 1419. 2. Teori Arab atau Mekah. Teori selanjutnya tentang masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab. Teori Arab atau Mekah ini didukung oleh J. C. Van Leer, Anthony H. Jones, T. W. Arnold, hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam pada tahun 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin, wafat pada tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T. W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan di wilayah Nusantara. Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. 3. Teori Persia atau Iran. Teori bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran
pada abad ke-13 Masehi didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat. Abdurrahman Wisno dalam Reception, Rock Selection, Modification, Antropologi Hukum Islam di Indonesia pada tahun 2016 menuliskan, Jajadiningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabot di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi, ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Persia yang saat ini merujuk pada negara Iran. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermadzhab Sunni. Selanjutnya, keempat, teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 905 Masehi, dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah serasa era Khalifah Utsman bin Affan, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusatnya para pendakwah muslim dari Cina. Jane Aberli tahun 2004 dalam buku Islam in China menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka dan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyak pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa seiring dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna diungkapkan Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang telah masuk Islam. Raden Patah yang memiliki nama Cina Jin Bun memimpin Demak bersama Wali Songo sejak 1500 Masehi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.